teman-teman, welcome back to our channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Yang lagi sakit semoga cepat sehat lagi. Yang lagi berduka semoga diberi ketabahan. Yang sehat tetap jaga kesehatan ya. Always stay safe dimanapun kalian berada. Jadi teman-teman, hari ini aku lagi gabut banget. Aku mau nongki-nongki gitu di balkon. Mustafa Masen udah naik ke atas. Jadi di atas juga kayak ada kebun kecil gitu. Karena di balkonnya Ani itu lumayan gede tempatnya, lahannya. Jadi kita buat menanam gitu guys. Jadi mau lihat ya, aku tunjukin ya. Yuk kita ke atas dulu. Nih anak kicik udah di atas nih guys. Asen ngapain? Tua banget. Jadi ini ada pohon stroberi guys, tapi karena mungkin udah nggak musim, buahnya nggak ada. Waktu itu sempat ada tapi udah habis ya Dede ya? Ya Asen, ini pohon apa Dek? Cilek ya? Cilek. Terus ini juga, ini pohon timun guys. Ini pohon timun, cuma mana ini buahnya ya? Ini. Nih. Jadi timunnya tuh timun nggak sama kayak kita di sini tuh. Tuh masih pada berbunga-bunga gitu ya. Jadi jangan dicabut ya. No ya, nggak boleh sayang. Terus ini ada pohon apa nih? Oh ini pohon semangka guys. Ini pohon semangka. Ini pohon cabe. Jadi mertuaku tuh sengaja beliin bibit cabe buat ditanam. Nih, ini cabenya udah ada nih guys. Nih. Tuh. Terus ini ada tomat. Tuh, tomatnya masih kecil-kecil, gemes banget. Nah, ini ada nih yang udah merah nih. Nah, kalau ini tomat cherry. Tuh. Nih, ini juga udah ada yang merah. Tuh, ini udah gede-gede tuh. Tuh. Ya Dede nggak boleh sayang. Iya. Asen lagi bapil nanti Uncle. Ini juga ada bunga matahari. Jadi emang lahannya segini doang. Ini ada cabe. Tuh. Cabe banyak banget. Ini tomat lagi. Nah, ini juga pohon cabe nih guys. Ini masih pada kecil-kecil. Ini juga pohon cabe. Tuh. Aku sebenarnya udah beli bibit kangkung, tapi belum sempet nanem. Ya Dede ya? Ayo kita Asen udah mandi belum Ci? Enggak, Asen belum mandi karena Asen bapil ya. Bye-bye gimana? Bye-bye gimana? Bye-bye. Halo Aunty Uncle. Muah gimana? Ye, halo ya. Ye. Afirin sana, Afirin. Ding 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 ding. Aku lu ya. Musen tuh bener-bener masya Allah banget. Anaknya tuh ekspresif banget guys, masya Allah. Dengan usia dia yang segini tapi tuh udah kayak paham banget apa yang aku omongin. Sekarang panas banget guys. Di sini lagi bener-bener panas banget. Sama kayak di Indo panasnya kayak gini. Masya Allah. Nah sekarang kita udah bawa bekal buat duduk-duduk di balkon, enak banget guys. Sekarang udah jam berapa baby? Jam 7:30. Sekarang udah jam 7:30 guys. Tapi masih terang benderang banget dong. Tapi enak, udah adem, mataharinya udah nggak kesini banget. Nih udah motong-motongin buah. Ada siapa di sini? Bukim ya. Dede mama apa? Elma ya? Apple. Nyam. Jadi guys, aku tuh sebenarnya mau kayak sharing sedikit gitu loh tentang corona di Turki. Gimana sistem di sini nanganin corona. Jadi aku mau sharing sedikit tentang keluargaku.
yang sebelumnya sempat di karantina juga. Jadi ada iparku sempat terpapar juga, sempat positif juga. Dan aku lumayan kayak amazed banget sih sama peraturan Turki, sama sistem yang dibikin Turki untuk corona di Turki ini. Jadi waktu itu adik iparku itu sakit. Mungkin dia udah ngerasa kali ya, ini kayaknya gue positif nih, kayaknya gue positif corona. Akhirnya dia ngelakuin swab gitu guys di rumah sakit. Nah kebesokannya keluar hasilnya dan benar ternyata positif. Dan pas dia tahu positif itu, rumah sakit tuh langsung nganterin obat-obatan, seperangkat obat-obatan gitu. Dan bener-bener di sini ketat banget, menurut aku ketat banget. Jadi nggak cuma yang terpapar aja yang di karantina, satu keluarga itu wajib karantina, semua nggak boleh keluar. Nah jadi kita, mertuaku semuanya bener-bener 2 minggu kita ikut karantina. Karena rumah aku sama mertua itu atas bawah, jadi ada kiparku isoman sendiri di atas, kita semua tidur di bawah. Dan alhamdulillahnya kita pas ngecek, alhamdulillah semuanya negatif kecuali adik kiparku. Nah gimana sih pemerintah tuh tahu, atau staff di sini tuh tahu, polisi tuh tahu kalau misalkan kita lagi terpapar corona dan kita lagi karantina. Jadi di orang Turki itu wajib punya aplikasi namanya HES. Jadi di aplikasi itu kita bisa tahu kita sedang lagi terpapar corona atau enggak. Dan aplikasi ini digunakan untuk kayak masuk ke mall, bahkan card bus pun itu semuanya nyambung jadinya. Jadi sistemnya itu nyambung. Jadi kalau misalkan kalian terpapar corona, itu kartu buat mobil itu, buat transportasi itu nggak bisa digunakan. Terus waktu itu karena kantor mertua aku dekat, jadi kayak pengen nyelesain kerjaan dulu nih guys. Karena udah deadline banget kan, orangnya tuh kayak ngejar-ngejar gitu, kalau nggak minta duitnya itu balik. Akhirnya karena mertuaku, karena kita sekeluarga tahu kita negatif, jadi mertuaku kayak keluar cuma mau ke office nih, kayak mau ngerjain kerjaan. Ternyata kita ditelepon polisi, dan itu ketahuan guys, bener-bener ketahuan kalau kita keluar dari rumah tuh ketahuan. Dan kita nggak bisa bohong karena dia nyambungnya ke sinyal, bukan ke GPS. Ke Mustafa sampai mutusin GPS, ternyata tetap ketahuan karena dia terpantaunya itu dari sinyal. Bener-bener aku tuh amazed banget. Dan di sini kalau misalkan ketahuan itu dendanya nggak main-main, 5.000 TL baby, 5.000 yes. Nah jadi denda 5.000 TL. Ya kalian hitung aja. Nanti aku hitungin deh kalau di rupiah tuh berapa, sama 15 hari itu nginep di tempat karantinanya gitu, di rumah sakit gitu. Jadi kayak menurut aku gila ya, sistem di Turki kayak lumayan bagus banget menurut aku. Jadi bener-bener kayak polisi tahu kita lagi karantina terus keluar tuh tahu gitu. Pas di telepon tuh sempat bilang enggak kalian jangan bohong, kita tahu gitu. Terus juga kalau misalkan ada satu keluarga kita yang positif gitu, kita keluarga yang lain nggak harus ke rumah sakit. Jadi orang rumah sakitnya datang buat ngetes kita, nge-swab kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke rumah sakit guys. Nah dengan aku cerita kayak gini, aku nggak berniat sama sekali buat membanding-bandingkan Turki dengan Indonesia, karena agak susah. Pertama Indonesia itu masyarakatnya lebih banyak, lebih bermacam ragam. Aku sampai yang kadang tercengang-cengang karena pernah ngeliat postingan selebgram, salah satu selebgram gitu, yang orang yang karantina masih bisa bebas keluyuran, bahkan nongkrong di kafe dengan enaknya, bikin story. Nah kita orang-orang waras harus bener-bener, kita lah yang mawas diri gitu, karena di luar sana masih banyak banget emang orang-orang yang egois gitu guys. Jadi kita harus bener-bener jaga imun, sayangi keluarga kita. Masya Allah, itu kayak sedih banget. Kayak teman aku juga ada yang meninggal gitu. Terus kabar baiknya adalah per bulan ini Turki tuh sudah bebas lockdown. Tapi aku nggak tahu ya ini kayak buat sementara atau nantinya terus menerus. Karena yang aku tahu Turki itu sudah
80% vaksin. Jadi nantinya kalau orang-orang yang nggak vaksin itu akan ngaruh, kayak nggak bisa ke mall, nggak bisa naik angkutan umum. Jadi kayak bener-bener di sini tuh diwajibin banget vaksin begitu. Nah akhirnya ngantuk. Setelah setahun lebih guys, kita dari aku hamil Asen tuh Turki lockdown sampai sekarang Asen umur setahun, itu bener-bener banyak percobaan lockdown di Turki. Dari yang lockdown total buka banyak lagi, akhirnya lockdown lagi, akhirnya coba weekend Sabtu Minggu, sampai akhirnya sekarang bebas lockdown. Bener-bener nggak gampang, kayak perjuangan kita tuh luar biasa. Makanya buat Indonesia tuh aku berharap banget seenggaknya lockdown weekend lah ya, itu udah bikin drastis banget. Terus aduh, kalau bisa jangan deh, hindarilah kerumunan. Oke teman-teman, segitu aja sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat. Padahal nggak ada yang bermanfaat. Jadi aku bener-bener mau sharing aja. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dikasih umur yang panjang. Karena kita juga kehilangan guys. Kita juga kehilangan 2 keluarga kita yang deket ya, yang jauh bahkan banyak, kayak saudaranya Ane tuh banyak banget yang meninggal. Jadi untuk di tahap ini tuh Turki juga kayak sempet jatuh bangun, banyak banget positif coronanya. Kalau sekarang lihat Indonesia, itu Turki udah pernah ngelewatin itu gitu loh. Indonesia sampai aku dengar dari temen aku, kayak setiap saat tuh ambulans tuh lewat. Di sini juga sama guys. Jadi aku berharap Indonesia cepet reda coronanya, cepet berlalu. Kalian pasti melalui hal-hal ini. Jadi untuk sekarang tuh bener-bener sabar banget, sabarin aja. Jangan keluar rumah dulu kalau nggak penting-penting banget. Untuk yang terpaksa keluar kayak untuk berjualan, ya semoga Allah kasih rezeki yang lebih, kasih ketabahan yang lebih. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton video kita. Ya dede ya, bye bye ya, bye bye. Jangan lupa subscribe, komen, and like. Ya deh, bye bye. Muah. Assalamualaikum.